demi mencapai tujuan yang ditetapkan. Oke, itu sangat benar ya, Sri Rahayu. Ada lagi, apakah ada yang tahu apa itu manajemen kantor? Oke, persilakan kepada Seren. Jadi menurut saya manajemen perkantoran itu adalah upaya mengarahkan pada aktivitas atau kegiatan ketakausahaan dari suatu kantor secara menyeluruh agar bisa mencapai tujuan yang seefisien mungkin, dan harus diadakan penataan agar pekerjaan itu dapat dilakukan dengan baik. Menurut saya. Oke, itu sangat benar ya semuanya. Apakah masih ada lagi? Kepada dia dipersilakan. Manajemen perkantoran merupakan suatu metode yang dilakukan dengan memperhatikan fungsi-fungsi manajemen berkaitan dengan pekerjaan perkantoran yang telah direncanakan sebelumnya. Oke, sangat benar ya. Jadi manajemen kantor ini adalah suatu kegiatan pengelolaan data dan informasi yang dilakukan secara teratur, sistematis, dan terus-menerus mengikuti kegiatan organisasi dengan tujuan mencapai keberhasilan tugas organisasi yang bersangkutan. Manajemen kantor ini adalah pengarahan menyeluruh terhadap aktivitas-aktivitas ketatausahaan dari sebuah kantor untuk mencapai tujuan dengan cara yang sehemat-hematnya atau dengan cara seefisien mungkin. Yang harus diadakan penataan agar pekerjaan tersebut berjalan dengan baik adalah penataan atau pengelolaan terhadap pekerjaan kantor, itu disebut dengan manajemen perkantoran. Oke, baiklah. Selepas dari pengertian dari manajemen kantor ini, yang selanjutnya yaitu tujuan dari manajemen perkantoran. Yang mana manajemen perkantoran ini yang pertama yaitu memberikan semua keterangan lengkap bagi yang memerlukan guna pelaksanaan tugas organisasi secara efisien. Yang kedua, membantu organisasi dalam memelihara serta memenuhi kebutuhannya. Yang selanjutnya, memberikan pekerjaan tata usaha yang cermat dan memberi pelayanan secara efektif kepada para pelanggan atau mitra kerja. Yang selanjutnya yaitu membuat catatan lengkap, relevan, dan update, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang selanjutnya yaitu memberi catatan dari laporan yang bermanfaat. Selanjutnya, fungsi dari manajemen perkantoran. Apakah ada yang tahu apa itu fungsi dari manajemen perkantoran? Ya, Bu. Oke, baiklah, kepada Sri Rahayu. Fungsi manajemen perkantoran itu ada 4 kurang lebih. Yang pertama itu ada planning, yang kedua organizing, yang ketiga commanding, dan yang keempat itu controlling. Oke, baiklah, itulah fungsi dari manajemen perkantoran. Yang pertama yaitu planning. Planning di sini berfungsi sebagai perencanaan dalam manajemen perkantoran, adalah suatu fungsi yang digunakan dalam menentukan seluruh bentuk tindakan untuk menyentuh seluruh target yang diinginkan. Jadi dalam fungsi perencanaan ini, seorang manajer wajib memikirkan apa saja pekerjaan yang akan dikerjakan dengan sebagai sumber daya yang telah dimiliki. Yang kedua, organizing. Fungsi organizing atau perorganisasian dalam manajemen perkantoran adalah membantu manajer dalam melakukan kegiatan pengawasan dan menentukan siapa saja yang diperlukan untuk memerlukan tugas yang telah didelegasikan. Adanya fungsi perkantor, adanya fungsi perorganisasian dalam suatu manajemen sangatlah penting karena mampu membantu menjelaskan struktur organisasi secara jelas dan mampu mendeskripsikan seluruh tugas dari setiap bidang ataupun sebagian organisasi secara jelas. Nah, yang selanjutnya yaitu commanding. Fungsi commanding di sini adalah yaitu pengarahan. Fungsi pengarahan dalam manajemen perkantoran merupakan fungsi manajemen yang erat kaitannya dengan usaha dalam memberikan suatu bimbingan dan saran perintah maupun instruksi pada bawahan dalam upaya menjalankan tugasnya. Tujuannya agar tugas tersebut bisa dilakukan dengan baik dan
dan efektivitas pemanfaatan sumber daya tidak digunakan secara menyimpang dan rencana sehingga tujuan utama dari organisasi tersebut bisa tercapai. Poin selanjutnya yaitu ruang lingkup dari manajemen perkantoran. Yang mana ruang lingkup dari manajemen perkantoran ini yang pertama yaitu aktivitas kantor. Seluruh aktivitas kantor pada biasanya terdiri dari aktivitas yang erat hubungannya dengan perencanaan, perorganisasian, serta pengawasan kantor. Yang kedua yaitu sarana atau fasilitas kerja perkantoran. Fasilitas ini atau sarana kerja kantor dilengkapi dengan gedung, lokasi, serta peralatan kantor yang diantaranya interior dan seluruh mesin kantor. Oke, baiklah, kita lanjutkan materi kita pada hari ini yaitu tentang peranan dan kewajiban dari manajemen kantor. Oke, baiklah, kita lanjut materi yang selanjutnya yaitu tentang peranan dan kewajiban dari manajemen kantor. Pertama yaitu peranan manajer kantor. Tugas utama setiap manajer apapun itu, sifat, bentuk, dan tujuan dari organisasi yang dipimpinnya adalah untuk memimpin. Seorang manajer harus mampu menggerakkan para bawahannya, diantaranya ada 3 sebab seorang menggerakkan orang lain. Yang pertama yaitu faktor influence atau pengaruh. Orang yang terlibat dalam organisasi mau memberikan respon atau menuruti pimpinannya karena pimpinan itu memiliki pengaruh. Yang kedua, faktor authority atau kekuasaan. Orang organisasi akan mengikuti atau menuruti pimpinannya karena adanya landasan kekuatan atau kekuasaan dari seorang pimpinan. Yang ketiga yaitu faktor power atau kekuatan dari dirinya. Orang mengikuti atau merespon atau memimpin atau orang yang berpengaruh dalam memiliki jabatan atau landasan untuk mempengaruhi orang lain. Yang selanjutnya yaitu ada 4 hal yang perlu diperhatikan pimpinan dalam menggerakkan atau mempengaruhi orang lain. Yang pertama yaitu kekuatan memaksa. Pimpinan harus bisa memaksa bawahannya untuk mengerjakan apa yang telah ia rencanakan. Yang kedua, kekuatan memberi ganjaran. Sebagai seorang pimpinan atau manajer harus dapat memberikan ganjaran bila ada bawahannya yang mengagumkan dalam hal pekerjaan. Yang ketiga yaitu kekuatan berdasarkan legitimasi. Sebagai manajer, tanamkan pula bahwa apa yang dilakukan adalah sah atau menurut legitimasi. Yang selanjutnya yaitu kekuatan berdasarkan keahlian. Manajer harus memiliki berbagai keahlian dalam pekerjaan para bawahannya. Dapat disimpulkan bahwa peran adalah suatu sikap atau perilaku yang diharapkan oleh banyak orang atau sekelompok orang terhadap seseorang yang memiliki status atau kedudukan tertentu. Yang selanjutnya yaitu peranan seorang manajer dalam kelompok. Yang pertama peranan interpersonal, yang mana peranan sebagai yang dituakan. Yang kedua yaitu peranan sebagai pemimpin. Yang ketiga peranan sebagai penghubung. Yang kedua peranan informasional. Yang kedua yaitu peranan informasional. Yang pertama peranan sebagai monitor, peranan sebagai yang kedua peranan sebagai diseminator, yang ketiga peranan sebagai juru bicara, yang ketiga peranan pengambilan keputusan. Yang pertama yaitu peranan sebagai wirausaha, yang kedua peranan sebagai pengendali gangguan. Yang selanjutnya yaitu tugas dan tanggung jawab manajer kantor. Tugas manajer umumnya tugas manajer umum maupun tugas manajer perusahaan atau tugas manajer kantor pada intinya memiliki persamaan. Hal ini dikarenakan pada prinsipnya perusahaan juga merupakan suatu organisasi namun memiliki tujuan pada laba. Secara singkat, tugas pokok manajer adalah yang pertama yaitu manajer memimpin organisasi atau perusahaan. Tugas manajer dalam memimpin perusahaan sudah menjadi tugas utama manajer. Yang kedua yaitu manajer mengendalikan dan mengatur organisasi. Tugas manajer selain memimpin organisasi atau perusahaan juga memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa langkah-langkah yang dilaksanakan sudah berjalan sesuai dengan rencana atau tujuan awal
mengembangkan kualitas organisasi atau perusahaan. Untuk tugas manajer lainnya adalah memikirkan bagaimana suatu organisasi atau perusahaan dapat berkembang. Yang selanjutnya yaitu manajer mengevaluasi aktivitas organisasi atau perusahaan. Melakukan evaluasi terhadap sumber daya organisasi atau perusahaan merupakan tugas pokok seorang manajer. Yang selanjutnya yaitu manajer menjadi problem solver bagi permasalahan organisasi atau perusahaan. Tugas pokok manajer yang tidak kalah penting adalah mampu menjadikan problem solver dari setiap permasalahan yang dialami organisasi. Baiklah, kepada anak ibu, apakah ada pertanyaan dari materi yang sudah kita pelajari? Ada Bu. Oke, persilakan kepada Sri Rahayu. Baiklah. Jadi yang ingin saya tanyakan itu apa sih yang harus dilakukan untuk memaksimalkan manajemen perkantoran ini? Baiklah. Terima kasih Bu. Oke, baiklah. Pertanyaannya sangat bagus sekali dari Sri Rahayu, yang mana pertanyaannya yaitu apa yang harus dilakukan untuk memaksimalkan manajemen perkantoran. Yang pertama yaitu analisa cara kerja yang sudah berjalan. Tingkat keefektifan dari manajemen kantor bisa dinilai dari durasi waktu pengerjaan tugas, hasil pengerjaan, serta anggota tim. Jika ada salah satu anggota bisa cara memimpin seseorang sudah pasti berkaitan dengan sistem manajer yang sudah ada ia terapkan pada kantornya tersebut. Oleh karena itu, cobalah evaluasi kembali cara terbaik dalam menerapkan manajemen, karena bisa jadi cara yang digunakan berbeda. Namun yang pasti Anda harus terus menjalankan komunikasi, termasuk dalam hal mendelegasikan tugas pada rekan. Anda harus bisa menyampaikan dengan tepat apa yang sebenarnya sudah ada di harapan serta deadline atas tugas tersebut. Selain itu, Anda juga harus menggerakkan visi misi perusahaan secara jelas. Karena itu, hal ini akan berkaitan dengan tim yang Anda pimpin. Jika ada salah satu anggota yang memiliki tingkat pemahaman yang sama, maka hal itu harus digerakkan menjadi lebih mudah dan terarah. Yang selanjutnya yaitu periksa cara kerja peralatan yang sudah ada. Cara untuk memeriksa peralatan yang sudah ada ini, yang pertama yaitu harus bisa melihat